kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini, yang meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Jadi saya ucapkan, saya doakan yang belum menikah segera dipertemukan jodohnya. Amin. Dan yang sudah menikah ditambah momongan. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ya, karena ada 4, sebenarnya ada beberapa guru tadi saya minta, tapi karena beliau juga berhalangan jadi hanya 4 orang. Kemudian yang 1, 5 orang ya, karena yang 1 sementara video itu. Oke, materi hari ini terkait dengan konsep inti budaya positif. Ada 7 yang akan saya paparkan kepada Bapak Ibu. Mungkin salah satunya atau hampir semua mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan materinya di aplikasi PMM. Jadi saya hanya melengkapi pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 7. Pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ya. Jadi yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi ini harus kita pahami bahwa pembelajaran saat ini itu harus kita ubah dari yang lampau sama yang modern seperti saat ini. Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kemarin kita sudah mendapatkan materinya pada saat kombel di sekolah, itu berbasis dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi banyak diantara kita semua sudah mengetahui yang namanya pembelajaran diferensiasi. Jadi ada berapa lagi diferensiasi? 3. Jadi pertama adalah produk, yang kedua konten, yang ketiga proses. Bagus sekali nih Bu Dewi. Ya. Selanjutnya, misconception tentang teori kontrol. Jadi ini sebenarnya menjadi paradigma saat ini di sekolah, utamanya kalangan guru-guru, karena hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi ilusi dalam pembelajaran saat ini. Misal, guru mengontrol murid, ternyata itu semua bagian dari ilusi. Jadi tidak ada sekarang guru mengontrol murid, karena pembelajaran saat ini itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi segala sesuatu yang membuat murid nyaman dalam belajar itu harus kita ikuti.
selama itu kita sebagai guru harus menuntun mereka dalam belajarnya. Jadi ada semua, ada 4. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kan biasa kita itu membuat murid merasa bersalah ketika dia ada kesalahan yang dibuat. Jadi contoh kecilnya itu kalau saya di guru matematika kalau tidak belajar atau tidak kerjakan tugas, saya selalu mengatakan, kau sekarang kau buat lagi bapak kecewa. Jadi kita buat mereka menghadirkan rasa bersalah dalam menguatkan karakternya, padahal itu semua adalah ilusi. Lanjut. Nah sekarang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ini adalah ada beberapa referensi, yakni stimulus respon tentang dunia, kemudian teori kontrol tentang dunia. Jadi yang mana yang akan kita terapkan dalam kehidupan atau dalam pembelajaran kita, ya ini adalah teori kontrol tentang dunia. Kalau stimulusnya realitas atau kebutuhan kita sama, kalau teori kontrolnya ternyata realitasnya berbeda-beda. Misal karakter anak pada kelas. Jadi kita selalu itu berpikir bahwa semua anak itu sama, padahal teori kontrolnya adalah kebutuhannya itu anak-anak berbeda-beda. Jadi cara menyelesaikannya adalah dengan menghadirkan model-model pembelajaran yang kemudian bisa berpihak pada murid kita di sekolah. Ada beberapa. Lanjut. Kemudian disiplin positif. Jadi kalau dari artinya atau dari definisinya, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu area cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Kan kita selalu berpikir bahwa disiplin itu adalah ketika siswa melakukan kesalahan itu kita menghadirkan hukuman kepada mereka, padahal itu bukan bagian dari disiplin. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Ini ada 3 organisasi yang memberikan contoh nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah yang kita tahu bersama profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya ada berapa profil pelajar Pancasila? 5 ya? Ya 5. Yang pertama 5 atau 6? Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, Akhlak mulia. Tiga, berkebinekaan. Global. Oke, yang keempat Gotong gotong royong. royong. Yang kelima, Mandiri. Enam, bernalar. Bernalar Kritis. bernalar Berarti kritis. 7. Berarti 7 ya? Jadi ada 7 ada profil Dekat-dekat pelajar sedikit Pancasila. sama temaan P5. Betul. Iya. Dekat sedikit. Kemudian ada organisasi IBO Primary Years Program. atau disingkat PYP. Jadi ada nilai kebajikan itu toleransi, rasa hormat, integritas, dan mandiri, menghargai, dan seterusnya. Intinya sama sih. Ya, inti dari ketiga organisasi ini adalah sama. Ya, terima kasih Bu bisa membantu saya menjelaskan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Jadi dibedakan 2. Ada motivasi ekstrinsik, ada intrinsik. Kalau ekstrinsik itu kan kita kenal dari luar. Kalau intrinsik dari dalam. Jadi ada motivasinya itu peserta didik. Kalau yang dari luar ada 2. Untuk yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalaupun dia tidak mengerjakan tugas karena adanya hukuman dari guru, timbul motivasinya bahwa haruskah kerja tugas. Kalau saya tuh tipe guru yang suka memberikan reward sama siswa. Reward. Oh iya. Kalau siswa yang melakukan tugas kah atau apa pasti saya kasih. Rewardnya dalam bentuk apa itu biasanya? Biasa penambahan nilai, Nilai. poin, penambahan poin
khusus untuk mata pelajaran tuh. Kemudian yang kedua biasa kalau reward umum untuk satu kelas, umpamanya hari Senin mereka bersih, mereka disiplin. Oh iya, ibu traktir umpamanya makan es krim satu kelas. Oh iya. Gitu. Oh iya, terima kasih Bu. Jadi itu tadi guru tip ya. Sebenarnya kalau saya guru matematika itu hampir sama satunya, yaitu memberikan reward berupa nilai plus. Iya. Jadi kalau mereka melakukan sesuatu tanpa melanggar kesalahan, pasti ada reward yang diberikan berupa nilai plus. Jadi terima kasih Pak atas masukannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu tadi hampir sama ya, reward atau penghargaan. Kemudian motivasi dari dalam diri murid atau seseorang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang susah sebenarnya. Betul Bu. Karena kalau anak-anak mau membangun motivasi di dalam dirinya itu menurut susah. Karena anak-anak yang tertentu baru mereka bisa bangun rasa percaya diri dalam dirinya, membangun motivasi dalam dirinya. Contoh hal kecil adalah memotivasi diri pada saat kita bangun pagi. Iya betul. Itu yang sebenarnya anak susah. Malas deh bangun pagi, apalagi mungkin kayak ini dia bangun pagi misal pelajaran lagi Bu Nah kayak gitu itu sebenarnya yang susah untuk memotivasi siswa. Jadi ini motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri siswa. Ya tadi yang sudah dikatakan Bu Erna, ini agak susah yang dilakukan oleh siswa, tapi tentu butuh waktu dan dorongan dari lingkungannya atau orang tuanya. Nah ini ya, jadi ada 3: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada 3 yang harus kita bedakan ya Bapak Ibu: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebenarnya ada kemarin di PMM nih kalau tidak salah. Tidak benar sekali ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kapan dikatakan hukuman, kapan dikatakan konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman yaitu tidak terencana atau tiba-tiba, ya itu kalau berupa hukuman. Kalau konsekuensi terencana atau sudah disepakati sebelumnya. Ini mungkin yang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kesepakatan kelas dia. Kesepakatan. Kalau konsekuensi. Ya. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kalau saya kasih contoh, misal saya guru olahraga, siswa datang terlambat di jam saya hukum mereka keliling lapangan, dia masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena ada guru olahraga pasti atas sekali. Kalau saya guru matematika, tidak kerjakan tugas, kemudian saya kasih hormat di tiang bendera, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya hukumannya, jadi sudah bisa membedakan ini. Ya restitusi. Jadi restitusi proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau murid melakukan kesalahan, kita bisa hadirkan restitusi atau macam restitusi tanpa menggunakan hukuman dan konsekuensi. Kalau restitusi ini prosesnya kita tanya-tanya serta didik. Misal kalau dia buat kesalahan, tidak mengerjakan soal, tanya kenapa bisa. Jadi ujungnya dari restitusi adalah siswa tersebut menghadirkan sendiri solusinya untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi ada siswa yang kalau kita masuk di restitusi, kalau kita bertanya jawab sama siswa mengenai hukuman kalau mereka tidak jangan keluar kalau mereka tidak mengerjakan tugas. Rata-rata siswa kalau ditanya seperti itu, mereka mungkin bilang, oke Bu, saya kerjakan tugasku nanti hari ini saya kumpul umpamanya. Tapi pada saat hari-hari tidak ada. Ya bisa juga ada terjadi seperti itu. Cuman kalau dari saya kasih solusi dan ini solusi dari saya bukan berdasarkan apa yang saya dapat, tapi referensi dari hal lain. Kalau hal seperti itu Bu, mungkin bisa kita berikan restitusi pada saat itu juga. Ya, jadi kalau seumpamanya mereka tidak buat tugas, kita pakai restitusi, kemudian
pikirkan sendiri solusinya pada saat hari itu juga. Jangan sampainya besok atau besoknya lagi, karena bisa saja akan mengganggu mata pelajaran lain atau aktivitas lain di rumah. Oke. Lanjut. Konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi itu tadi pengertian restitusi. Kemudian ciri-cirinya restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah ini juga tawaran, bukan paksaan. Jadi kasih pilihan. Kasih pilihan. Dan restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi tetap menuntun, yang dilepas anak atau murid itu begitu saja. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Oke, lanjut. Nah, perbedaan. Tadi kan sudah saya kasih contoh kasus. Jadi ada lagi contoh kasusnya. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau berbicara hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Mungkin ini sudah disepakati sebelumnya. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau kita posisi tahu siswa tidak kerja PR, oke, apa ini siswa? Kalau saya Hukuman, konsekuensi atau restitusi? bisa gabungan antara konsekuensi dan restitusi. Gabungan. Karena kan kalau di restitusi itu kan lebih banyak keyakinan kelas. Iya. Kalau di konsekuensi kayaknya kebanyakan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas kan lebih apa ini? Kalau di keyakinan kelas lebih spesifik, Iya. atau di keyakinan kelas lebih spesifik. Anunya di situ. Hanya kalau rata-rata kalau sekarang mungkin lebih banyak guru di konsekuensi. Konsekuensi bunyi? Iya. Kalau saya dulu kadang restitusi, kadang konsekuensi. Jadi apa yang dilakukan oleh Bu Erna itu sebenarnya tidak salah ya, karena konsekuensi dengan restitusi itu bukan bagian dari kesalahan, apalagi hukuman, tidak. Cuman cara kita menciptakan budaya positif itu alangkah baiknya itu menggunakan restitusi. Tapi tidak apa-apa, boleh konsekuensi karena tergantung juga muridnya. Kalau muridnya langsung dengar atau paham Ini kan restitusi, Nah, tapi betul. kalau ada yang memang Bandel sekali, betul. harus dikonsekuensi, dia tidak bisa direstitusi. Terima kasih, Bu. Nah ini lagi, lanjut materi selanjutnya yang keempat, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan terakhir penguasaan. Kalau saya kasih contoh gambarannya ini kelima, kalau bertahan hidup, kalau sesuai dengan modul yang saya pelajari, itu prosesnya terjadi di kelas ketika siswa tersebut tidak membawa bekal. Jadi dia merasa lapar, kemudian tidak bawa bekal. Artinya tidak ada makanan yang dibawa dari rumah, kemudian sampai di sekolah dia lapar, sehingga dia kebutuhan dasarnya bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini kalau sesuai modul itu adalah ketika dia tidak mau bekal, kemudian dia ambil bekalnya temannya, kemudian itu temannya melapor ke guru. Nah ini kasih sayang dan rasa diterima, karena guru itu nanti atau wali kelasnya akan memanggil yang bersangkutan dan menanyakan, kemudian pasti orang tuanya datang untuk memberikan kasih sayang dan rasa yang diterima. Jadi itu Bu. Jadi tadi bertahan hidup, kasih sayang dan lain sebagainya. Lanjut. Selanjutnya 5 posisi kontrol restitusi. Ini kemarin sebenarnya saya sudah bincang-bincang sama Pak Muklis. Ternyata yang dipelajari Pak Muklis saya pelajari juga di modul. Yang pertama itu adalah posisi kontrol restitusi. Pertama penghukum,
Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Jadi kita ambil di sini sebagai guru menerapkan 5 posisi kontrol ini. Kita mau di mana? Dan kalau kita mau menciptakan budaya positif di sekolah, ya harapannya kita menjadi manajer. Manajer itu tadi, ya caranya dengan menggunakan proses restitusi. Kemudian, nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misal ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi kontrolnya penghukum, ya pasti patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ini kan selalu biasa kita terapkan di sekolah, Budi. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, nah posisinya guru pasti dia bilang berapa kali guru atau Pak Guru harus memberitahu kamu. Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi artinya kita buat mereka sebagai merasa bersalah. Kemudian teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi ini kalau sebagai teman kita. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Dan ini kalau pemantau. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Jadi kelima posisi kontrol ini bisa kita perhatikan sesuai dengan kasusnya. Ini contoh kasus saja, Bu, masih banyak contoh kasus yang lain. Jadi ini sebagai gambaran saja. Kalau kita mau pakai posisi kontrol manajer, ya otomatis kita menghadirkan restitusi. Tapi menurutku Mas, Ya. ini 5 posisi kontrol guru. Semua guru pernah melakukan kelima posisi kontrol ini. Kenapa? Karena itu lagi tadi kita kembali bahwa tiap siswa itu berbeda di kondisinya. Ada yang bisa kita jadikan teman, ada yang tidak bisa kita jadikan teman, ada yang memang kita di posisi kontrol, tapi itu harus jadi penghukum di situ karena ada siswa yang biasa dikasih tahu 1 kali mereka nggak mendengar, dikasih tahu 2 kali belum mendengar, nanti 3-4 kali baru mereka ngeblak, oh ini saya bikin salah. Jadi tapi kalau dari yang di PMM sama ini yang kita jelaskan di sini tuh ditekankan sekali 5 posisi kontrol ini guru harus menjadi manajer dengan melaksanakan restitusi. Ya tidak, mereka maunya seperti itu, tapi kalau di lapangan beda gitu. Memang gampang kita menjelaskan, tapi pada saat kita di lapangan nggak seperti begini. Sebenarnya begitu semua. Iya, betul. Saya sangat sepakat dengan Bu Erna karena memang kita kembali lagi ke kondisi siswa di karakternya. Kalau karakternya siswa memang banyak sekali mental ya, jadi harus dihadirkan posisi kontrol yang lain. Tapi kalau karakternya siswa ya baik-baik bisa kita sampaikan, kita bisa pakai posisi kontrol manajer. Terima kasih, Bu. Namanya. Selanjutnya keyakinan kelas. Ini keyakinan sama peraturan berbeda. Kan selama ini kalau kita belum kenal yang namanya keyakinan kan selalu kita buat peraturan toh. Peraturan. Jadi keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas saja? Nah ini bisa kita lihat contoh kasusnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira apa maksudnya nih jawabannya? Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm dalam mengendarai roda 2? Supaya apa ini? Supaya aman nih, selamat. Betul. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Kesehatan, betul. Jadi di sini keselamatan, di sini kesehatan. Dua inilah tadi yang dikatakan keyakinan. Karena keyakinan tak itu tadi mau selamat sehingga pakai keyakinan tak nih supaya terhindar dari penyakit ya pakai masker sama cuci tangan. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Jadi ada beberapa yang saya masukkan. Pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga
dibuat dalam pernyataan positif. Nah ini yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ini pernyataan positif. Ya, kayak kenan kelas. Bedanya sama peraturan. Misal di kelas itu selalu dibuat peraturan dilarang lari-lari di dalam kelas. Nah, kita ubah nih dalam bentuk keyakinan kelas, berjalanlah di dalam kelas. Jadi yang hal-hal positif seperti itu. Kemudian dilarang menyontek. Dilarang menyontek pada saat pemberian tugas atau tugas mandiri ya. Nah, kita ubah nih sebagai kalimat-kalimat positif. Ya, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Itu saja. Jadi seperti itu juga keyakinan kelas. Jadi tidak ada tujuan dari keyakinan kelas itu mengarah ke hal negatif, tapi semua mengarah pada hal positif. Lanjut. Segitiga restitusi. Jadi tadi step-stepnya itu sampai di segitiga restitusi. Ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau validasi, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga adalah kita semua memiliki motivasi internal. Jadi ketiga ini bisa kita terapkan dalam restitusi ketika siswa melakukan kesalahan. Misal kemarin saya sudah buat satu contoh kasus dalam tugas saya, yaitu saya mendapati siswa tidak menggunakan sepatu berkeliaran di area sekolah. Jadi saya panggil, saya menggunakan segitiga restitusi ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya kita tanya dulu bahwa mau tahu apa alasan Bapak panggil kau ke sini? Jadi kalau dia sudah menjawab bilang tahu Pak, kalau saya tidak menggunakan sepatu. Kemudian kalau validasi tindakan yang salah ya sampaikan mungkin bilang saya juga pernah seperti itu pada saat sekolah, ataupun bisa juga kalimat kita adalah tidak apa-apa hal seperti itu yang kalau tapi kalaupun di sekolah, di area sekolah itu kita harus menggunakan sepatu supaya terhindar dari bahaya ya, apalagi pecah beling. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kembali mungkin lagi ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Tanya mungkin keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar. Kalau dia masih ingat keyakinannya, misal disiplin, nah, berarti anak tersebut sudah bisa kita arahkan ke hal segitiga restitusi. Kemudian tanya lagi apa solusi yang bisa dihadirkan pada saat pelanggaran yang kau lakukan. Lanjut. Jadi ini menstabilkan identitas. Ada nanti penjelasannya. Jadi kalau menstabilkan identitas, nah ini ada tadi berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu. Jadi berusaha ini dekati hatinya anak tersebut. Kemudian validasi tindakan yang salah bisa kita sampaikan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang ini ya. Kemudian menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita yang kalian langgar. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru. Ada yang mau ditanyakan? Pak Rusman. Saya dari tadi saya salah dibuat ini. Ini jadi dihapus gila ini. Ada? Tidak ada. Oh iya, karena tadi sudah jalan di diskusi tadi sama Mirna dan yang lain. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Jadi saya kembali mengucapkan rasa terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti waktu luang Bapak Ibu ini menjadi rezeki yang melimpah ke depan. Amin ya. Ya. Sekali lagi 5 orang jadi 4 orang duduk, 1 orang yang video ya Bu.
Jadi salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada restu ya, jalan. Restu, Restu. Ini Restu dan teman-temannya sini. Luar angkasa. Siapa namanya? Kayak? Kayak? Ya, jadi ketiga orang ini saya kalian panggil ke sini. Kau tahu apa alasannya saya panggil? Apa? Ya, tidak pakai sepatu ya. Jadi karena peraturan sekolah kita ini diharuskan siswa untuk memakai sepatu di area sekolah. Ya, gunanya apa? Untuk melindungi kaki kalian dari pecah belingka atau batu atau segala macam yang dapat mengakibatkan kalian celaka. Ya. Kemudian, keyakinan kelas apa yang kalian langgar? Disiplin kelas. Nah, ternyata masih tidak ingat terus tuh keyakinan kelas apa? Disiplin Disiplin kelas. Pak. Ya, disiplin kelas itu harus kalian ingat nah. Ya Pak. Kemudian, bagaimana caranya supaya kalian tidak mengulangi? Memakai sepatu. Ya, kalau keluar kelas pakai sepatu. Jadi saya tanya ini benar tindakanmu atau salah? Salah Pak. Salah. Jadi nanti ke depan kalian tidak boleh mengulangi lagi ya. Oke? Ya. Sudah nih. Angkat kursi. Pertiwi